Halo teman dua, balik lagi di channel 2 Ende dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, di Racun Bintang 5 bulan ini kita pilih manga Orange, karyanya Ichigo Takano. Nah, ada teman dua yang, waduh, bahasnya shoujo nih RBL kali ini. Jangan salah ya teman dua, Orange karyanya Ichigo Takano ini demografiknya seinen juga. Jadi, sejarahnya di dua volume awal itu memang terbit di Besatsu Margaret Magazine ya, punyanya Swissa. Jadi, demografiknya awalnya memang shoujo. Tapi, mulai volume ketiga dia pindah ke monthly magazine Action yang punya itu penerbitnya Futabasa. Nah, di situ demografiknya jadi seinen. Jadi targetnya juga pembaca laki-laki dewasa. Jadi kalau yang bilang Orange ini komik cewek, salah ya. Ini juga komik laki-laki dewasa juga. Nah, buat teman dua yang penasaran isinya seperti apa, reviewnya seperti apa, bakal kita bahas lebih lengkap tapi setelah video bumper berikut ini. Ya langsung aja Wikipedia tab untuk Orange karyanya Ichigo Takano. Jadi Orange karyanya Ichigo Takano ini awalnya ini terbit di penerbit Swissa di majalah Besatsu Margaret. Dan akhirnya setelah 2 volume di sana, dia di tahun 2013 pindah ke penerbit lain yang namanya Futabasa. Dan terbit sampai tamat, sampai terkumpul 5 volume gitu ya teman dua. Dan demografiknya seperti yang diterangin tadi, dari shoujo di Besatsu Margaret pindah ke monthly Action magazine itu jadi seinen. Nah, tapi selain 5 volume tankobon ini, nah ini kita juga punya di tahun 2017 dia terbitlah si Orange Future ini. Ini kayak lanjutannya tapi ya spin-off-nya gitu. Bisa dibaca bisa enggak, tapi bisa dianggap 5 buku yang udah terbit di Indonesia oleh MNC ini sebagai original seriesnya ini sudah bisa dibilang tamat ya di volume ini ya teman dua. Dan memang ada tambahan lagi tuh di April 2022 itu ada satu tangko lagi kalau nggak salah ya, atau satu seri lagi yang terbit tapi belum muncul versi bahasa Inggrisnya. Nah, kebetulan untuk versi yang Orange Future ini Randy punya yang terbitan Seven Seas versi bahasa Inggrisnya ya teman dua. Nanti bakal kita bahas juga. Tapi selain berbentuk manga ini, ada adaptasi lain yaitu kayak anime TV series, terus anime filmnya, terus ada juga live actionnya. Keren banget ya Orange ini ya. Dan jangan salah, ternyata Orange ini juga pernah masuk nominasi di Eisner Award di tahun 2017 di segmen manga kalau nggak salah ya, pokoknya terbitan Asia gitu. Versi bahasa Inggrisnya, yang bahasa Inggris kan memang terbit sebagai complete edition, ada 2 omnibus sama 1 future ya. Nah, itu dapat nominasi di Eisner Award di tahun 2017. Keren banget ya Orange ya, tapi apa sih yang bikin Orange ini keren? Kita bakal bahas lebih lanjut kenapa dia bisa jadi bintang 5. Pertama, kita bahas dulu ceritanya. Ya, Orange karyanya Ichigo Takano ini bercerita tentang apa ya teman dua? Jadi ceritanya adalah tentang tokoh utama kita yang namanya Naho. Ini dia anak kelas 2 SMA dan dia baru mau masuk ke awal tahun ajaran baru gitu ya teman dua. Dan kebetulan di hari pertama dia mau masuk sekolah, dia dapat surat dari dirinya di masa depan. Jadi ada Naho di 10 tahun yang akan datang itu ngirim surat ke Naho masa kini ya teman dua. Dan dia menerima surat itu antara percaya nggak percaya. Naho masih kaget kan, oh dari diriku di masa depan ini prank apa enggak gitu ya. Tapi semua yang terjadi di surat itu ternyata memang benar adanya gitu. Banyak prediksi-prediksi yang tepat dari surat yang datang di masa depan itu. Nah, di hari pertama dia masuk sekolah di tahun ajaran baru, dia kayak akhirnya ketemu ada murid pindahan baru yang namanya Kakeru yang rambutnya hitam ini ya teman dua. Dia orangnya pendiam, kayak masih ya kayak malu-malu gitu ya teman dua. Dan di hari pertama itu akhirnya si Naho dan gengnya, ini ceritanya tentang persahabatan ya teman dua, gengnya yang berenam ini akhirnya mengajak Kakeru untuk berkenalan terus bermain bersama di hari pertamanya. Tapi yang nggak disangka adalah di surat yang Naho terima itu ternyata bahwa
ada larangan untuk tidak mengajak Kakeru di hari pertama dia masuk sekolah karena bakal terjadi tragedi yang bikin Naho di 10 tahun mendatang itu menyesal gitu. Jadi tapi ternyata Naho ini bacanya agak telat teman dua dan sudah kejadian. Setelah hari pertama masuk sekolah itu, tiba-tiba Kakeru ini menghilang, bolos sekolah selama 2 minggu. Nah, di situ Naho mulai, jangan-jangan surat ini benar ya, gitu ya. Jangan-jangan ini karena memang larangan ini aku langgar gitu. Tiba-tiba makanya Kakeru nggak masuk sekolah. Nah, akhirnya si Naho ini seperti yang surat ini kasih petunjuk, itu dia akhirnya mengikuti petunjuk-petunjuk dari surat itu dan akhirnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di surat itu, Kakeru bisa kembali lagi rajin masuk sekolah, bisa berkenalan dan berteman dengan yang lainnya. Nah, seperti yang Randy terangin tadi, jadi ini Orange ini berinti tentang persahabatan antara 6 orang ini ya, teman dua. Nah, Randy kenalin dulu tadi yang udah teman dua dengar, tadi ada Naho, terus ada Kakeru, si murid pindahan baru. Nah, ini yang ada di cover volume 1 ini, sebelahnya Kakeru, ini ya di sini, ini adalah Suwa. Nah, Suwa ini adalah cowok yang juga jatuh cinta sama Naho sebenarnya. Jadi, kayak ada cinta segitiga antara Naho, Kakeru, sama Suwa. Dan selain cinta segitiga ini ada juga persahabatan antara cewek-cewek ini ya teman dua, ada Naho, terus ini ada Azu dan Takako. Takako yang rambutnya warna hitam, terus ada juga cowok satu lagi yang kacamata yang bagian dia lucu-lucunya, bagian ngebanyol-banyol ini namanya Hagita ya teman dua. Dan ini bikin komplit dan lengkap karakter-karakternya, jadi bikin menghibur, nggak yang sedih-sedih mulu atau nggak yang mengharu biru terus, tapi ada lucunya juga ini karena kompleks sekali persahabatan mereka ini ya teman dua. Nah, selain itu tema yang menarik adalah time slip-nya ini ya teman dua. Jadi ada kejadian harus mereka cegah karena di suratnya Naho itu ada petunjuk-petunjuk nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan akhirnya kadang yang bikin agak kesel itu sebenarnya Naho sendiri itu kadang antara yakin nggak yakin, akhirnya nggak bisa mencegah hal itu terjadi. Terus teman dua ada yang bertanya ini pasti, kira-kira tragedinya apa ya, Randy kok kayaknya itu harus dicegah gitu. Nah, kebetulan ini antara spoiler apa nggak spoiler ya teman dua, jadi kalian harus waspada sendiri ya, ini antara spoiler apa nggak spoiler. Jadi kalau teman dua lihat di volume 5, ini Randy kasih hint-nya aja, ini kan mereka berenam ya, tapi di cover belakangnya bisa dilihat nih ada berapa orang di situ ya teman dua, bisa ketebak apa yang terjadi. Nah, itu yang harus mereka cegah ya teman dua, kalau kalian lihat tadi ya gambarnya itu. Jadi ini temanya memang agak sensitif, memang ada pertama tema depresi ya, terus ada tema juga tentang bunuh diri, jadi memang agak sensitif ya teman dua. Jadi harus kalian aware juga, makanya ini masuknya seinen karena temanya tema agak berat ya, depresi sama bunuh diri itu ya teman dua. Tapi ini yang bikin menarik karena ada time slip-nya, gimana caranya kita mencegah supaya itu nggak terjadi gitu. Dan tema persahabatannya sangat kental. Terus satu lagi yang ngena, ada kejadian di volume keempat itu saat dia lari estafet itu, di situ itu Randy udah berkaca-kaca, terus gak tahan, terus habis itu di chapter berikutnya beneran nangis ya. Jadi ini salah satu manga yang bikin Randy nangis. Jadi buat teman dua, dari beberapa manga yang pernah Randy baca, Orange ini yang bisa bikin Randy nangis. Jadi sangat-sangat bintang 5 ya teman dua. Ya itu dia kurang lebih jalan ceritanya, intinya seperti itu. Apa yang harus dicegah, tragedi apa yang harus dicegah, itu bakalan banyak kejutan-kejutan dan surprise ya yang nggak terduga dari jalan ceritanya. Itu yang bikin dia sangat menarik. Nah, selain itu kita bakal bahas lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan dari manga Orange ini. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kelebihannya ya teman dua. Kalau teman dua nanya apa sih kelebihannya, pertama ini cuma 5 volume ya teman dua. Kalau di Indonesia cuma 5 volume tamat, itu berarti ya bisa masuk ke budget ya, nggak yang mahal-mahal banget kita harus ngoleksi berpuluh-puluh volume. Jadi mini seri yang 5 buku tamat ini sangat rekomendasi ya. Terus kedua itu tak terduga. Jadi yang kedua itu tak terduga. Jadi banyak misteri, yang kejadian-kejadian yang kita ternyata kayak gini, ternyata ada kejadian ini gitu. Itu benar-benar nggak terduga. Ya itu salah satu keunggulannya Orange ya, nggak terduga. Jadi nggak ketebak jalan ceritanya ya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah ini kan berubah dari
masa depan, terus balik lagi ke masa sekarang gitu. Jadi ini diperlihatkan juga Naho di masa depan, diperlihatkan juga gengnya mereka di masa depan, diperlihatkan juga Naho yang masa sekarang dengan gengnya yang sekarang. Nah, cuman perpindahan antara Naho yang sekarang dan Naho masa depan, geng yang sekarang dan geng yang masa depan itu nggak yang maksa gitu. Jadi bener-bener flow-nya itu enak, pas gitu, perpindahan antara masa depan dan masa sekarang. Terus flashback-nya kayak gini gitu, balik ke masa lalunya kayak gini tuh. Jadi kesannya itu apik, nggak ribet, nggak riwah, dan flow-nya enak gitu dibaca ya. Terus kelebihan berikutnya adalah kita kan kadang kalau karakternya kebanyakan, misalnya kayak 6 orang ini nih agak susah ya teman dua. Tapi kehebatannya adalah mereka ini 6 orang ini karakternya sangat beda-beda dan kita bisa hafal dan gampang dimengerti gitu ya, gampang diapalin gitu. Kalau yang ada yang Naho yang rambutnya segini, terus karakternya kayak gini, terus Kakeru yang rambutnya hitam, karakternya kayak gini. Karakternya itu bikin kita nggak kesusahan untuk membedakan. Ya, karakter yang kuat di antara geng ini bikin mungkin manga ini cocok buat teman dua yang baru pertama kali coba baca manga. Karena kan manga ini mungkin karena karakternya banyak, kita agak susah ngapalin namanya yang susah-susah. Terus mungkin kalau karakternya nggak kuat, kita bisa susah ngebedain ini orangnya mana ya. Nah, ini kalau di Orange ini nggak kejadian karena karakternya berbeda dan akhirnya kita bisa mengenali mereka masing-masing, jadi nggak salah kenal gitu ya. Ya, itu kurang lebih kehebatannya Orange. Sekarang kalau ditanya kekurangannya apa ya teman dua? Kekurangannya adalah ceritanya di volume 5 ini gantung ya teman dua. Menurut Randy ini agak gantung, bukan open ending gitu. Sudah tersimpulkan akhirnya kayak gini gitu. Cuman menurut Randy kurang puas, harusnya juga dijelaskan gimana akhirnya masing-masing ending dari tiap karakter yang ada di gengnya itu, karena memang agak kurang detail. Atau memang apa bakal ada sequel-sequelnya ya, kayak yang Orange Future ini. Kalau teman dua tanya ini ceritanya terus tentang apa nih, kan judulnya Future ya. Nah, Future ini bercerita tentang perspektifnya Sua setelah kejadian yang ada di Orange ini. Jadi, dan hebatnya di Future ini adalah ada dua versi di mana berhasil merubah dan tidak berhasil merubah. Jadi ini kerennya yang Orange Future ya teman dua. Jadi ini juga bikin sedih, melo-melo gitu ya teman dua. Tapi ini yang wajib baca adalah yang udah terbit di Indonesia ini ya teman dua. Jadi memang agak gantung, itu yang bikin Randy agak kesel sama penasaran ya. Aduh, nanggung banget nih, gimana sih nasib orang lain yang ada di sini di masa depannya itu seperti apa gitu, belum dijelaskan secara detail ya. Terus kekurangan berikutnya adalah mungkin ini agak spoiler ya. Kalau kalian takut spoiler, langsung stop aja ya, berhenti di sini. Jadi, apakah orang yang depresi itu mudah berubah ya teman dua? Jadi, kalau dilihat tuh sebenarnya kalau orang depresi itu takutnya bakal muncul gejalanya depresi lagi, atau suicidal thought-nya itu bakalan muncul lagi. Nah, itu yang bikin harus kadang Orange ini kok kayak gini ya gitu. Teman Randy ya, termasuknya masih apik sih, masih bisa masuk akal. Terus kekurangan berikutnya yang menurut Randy agak ganggu adalah karakter Naho yang nggak nurut sama suratnya. Udah tahu Naho dia sendiri yang ngirim dari masa depan gitu, dan dia masih meragukan dan nggak melakukan apa sesuai suratnya. Itu bikin kesal ya teman dua. Jadi ini gimana sih ini Naho ini? Jadi orangnya itu antara berani nggak berani, takut nggak jelas gitu. Nah, itu yang mungkin sebenarnya itu yang bikin menarik, tapi menurut Randy itu sesuatu kekurangan yang bikin kesel ya. Gimana ya, sebel banget ya sama Naho ini gitu. Tapi itulah yang bikin seru Orange juga ya teman dua. Setelah tadi kita bahas jalan cerita, kelebihan dan kekurangannya, kesimpulannya Randy seperti yang teman dua udah tahu, ini adalah skornya bintang 5. Dan ini racun bintang 5 di bulan ini ya teman dua. Karena memang manga ini cocok dibaca berulang kali, jadi memang layak dikoleksi ya, bukan yang cuman baca sekali terus bosen. Jadi bahkan Randy baca itu semakin baca semakin kayak
tahu ya, ini ada kayak mungkin ada Easter egg-nya. Jadi oh ternyata detailnya ada pas kejadian ini, pas di masa lalu ternyata kayak gini, di masa depan kayak gini. Kalau dibaca itu jadi semakin mendalami gitu teman 2. Itu yang bikin menarik dari Orange ya. Makanya Randy bisa kasih bintang 5 dan bisa bikin nangis itu tambah bintang 5 ya teman 2. Jadi kalau teman 2 penasaran, buruan sebelum dia susah dicarinya ya teman 2. Di marketplace mungkin masih ada yang segel atau satu setnya, coba cari. Itu Orange karyanya Ichigo Takano. Kalau kalian nge-search agak susah Orange ya, Orange Ichigo Takano gitu ya, biar gampang di marketplace. Karena mungkin kalau di toko offline kayak Gramedia, toko buku besar gitu mungkin udah nggak ada. Jadi mungkin harus cari di marketplace supaya lebih gampang. Ya makasih banyak buat MNC, penerbit MNC yang udah nerbitin Orange. Kapan nih nerbitin lanjutannya, Orange Future atau lanjutan-lanjutan sequelnya dari Orange? Atau kalau nggak apa cetak ulang Orange ya di versi yang baru, mungkin omnibus atau book paper. Nah, Randy sih setuju banget karena Randy pingin lihat color spread-nya. Jadi kalau yang di versi omnibusnya tuh Randy pernah sempat lihat tuh ada halaman warnanya dan ilustrasinya yang di cover ini Randy liatin ya. Ini sebenarnya covernya ini cakep banget ya teman 2. Halaman kalau dibikin halaman warna itu mungkin bakalan ini kayak apa ya, kayak oil painting apa watercolor painting gitu. Jadi ini sangat keren gitu. Jadi kalau ada cetak ulang versi baru mungkin Randy juga tertarik ya. Itu dia kurang lebih pembahasan kita di Racun Bintang 5 kali ini, Orange karyanya Ichigo Takano. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya teman 2. Jangan bosan-bosan seperti biasa. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Paling penting, klik tombol subscribe-nya. Boleh juga share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang membahas manga seperti channel 2ND dan Tara Sinta ini ya. Dan sekian video Racun Bintang 5 Orange Ichigo Takano. See you on my next video. Bye-bye.